saya menyarankan ini kerabat desa sekalian di download saja, ada 3 buku di bps.go.id. Ada 3 buku ini yang versi terbaru mengenai desa kita itu masuk wilayah pedesaan atau perkotaan. Desa kita masuk wilayah pedesaan atau perkotaan. Ada juga versi sebelumnya di tahun 2010. Jadi di situ kerabat desa bisa mencek, misalnya nih di 2010 desa kita masuk perdesaan, kemudian di 2020 masuk perkotaan, bisa dibayangkan seluruh penduduk desa kita itu menjadi penduduk urban, menjadi ada urbanisasi di desa kita karena karena status wilayah desa kita dari rural, dari pedesaan menjadi urban atau perkotaan. Jadi ini menarik ini, karena kemudian kalau kita lihat secara nasional itu ternyata di tahun 2010 wilayah perkotaan itu 20%. Wilayah perkotaan 20%. Kemudian wilayah perkotaan di tahun 2020 sebelah kanan itu meningkat ke 35%, 35,31%. Apa artinya ini? Kalau kita lihat berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, itu sebetulnya kelurahan itu jumlahnya 9% saja. 91% itu adalah desa. Jadi 91% itu desa, 9% kelurahan. Kalau di tahun 2020 ini 35% yang masuk urban, ya, 35 dikurangi 9, ya, berarti ada 26. Ya. Jadi 26% dari desa-desa kita itu masuk wilayah perkotaan. Jadi desa kita yang makin maju artinya makin banyak fasilitas perkotaannya. Itu kemungkinan sekarang ini jumlahnya adalah 26% dari jumlah desa-desa di Indonesia. Kalau 26% dari 75.000 desa, ya itu sekitar 20 ribuan lebih, 22 ribuan lebih dari seluruh desa-desa di Indonesia. Di tahun 2010 kalau kita hitung sama 9% gitu, itu baru 11% yang menjadi kota. Desa-desa kita yang menjadi wilayah perkotaan itu 11%, tapi kemudian meningkat di tahun 2020 itu menjadi 26%. Ini salah satu bentuk, kalau kita lihat tadi, berarti fasilitas-fasilitas yang semakin banyak masuk ke desa, fasilitas-fasilitas perkotaan yang banyak masuk ke desa. Nah, kalau kita lihat secara umum, ini harap kita ingat tadi desa versi BPS, ya, itu termasuk kelurahan, ya, dan kemudian termasuk juga desa, ini hanya desa ini, tapi desa versi BPS itu memang lebih banyak, sekitar 500 desa, karena itu desa yang faktual yang ada di lapangan, bukan desa yang secara resmi ada di Kementerian Dalam Negeri. Kalau di Kementerian Dalam Negeri 79.962, tapi kalau BPS 75.319. 75.319 ini mencakup desa yang sudah punya nomor wilayah, termasuk juga SP, Satuan Permukiman, ini pradesa. Jadi kalau orang-orang transmigrasi ditempatkan lebih dulu, itu belum jadi desa, itu SP. Nah, ini di dalam potensi desa itu sudah dihitung sebagai desa, makanya jumlahnya menjadi lebih banyak
desa versi BPS. Tapi jelas lah desa-desa yang maju itu hampir pasti itu adalah desa-desa yang memang punya nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri. Makanya tadi perkiraan kita kalau itu 26% dari desa dan kelurahan di Indonesia tadi, maka atau 26% dari jumlah desa, maka ya sekitar 22.000. Jadi bisa dibayangkan dari 75.000 desa kita itu 22.000-nya itu selalu dihitung sebagai perkotaan. Jadi ketika kita bicara mengenai desa dan sebagainya, ketika kita mengambil data BPS tentang jumlah penduduk perdesaan, bagaimana kondisi perdesaan dan sebagainya, maka sebetulnya itu di luar yang 22.417 desa ini. Karena yang 22.417 ini di dalam penghitungan BPS akan masuk wilayah perkotaan. Jadi ini adalah urban village. Jadi dengan demikian supaya nanti kita kalau menghitung itu sambil ada koreksi sekitar 26%. Karena itu sering dihitung sebagai perkotaan padahal itu adalah desa. Desa yang fasilitasnya sudah banyak sehingga menjadi perkotaan. Apa sih pentingnya itu? Ini sebagai salah satu pembanding. Kalau memang desa makin maju, makin banyak fasilitasnya, maka dia akan menjadi urban village. Jadi desa-desa yang maju versi ini versi perkotaan ini itu jumlahnya 22.417. Kita bisa bandingkan dengan cara penghitungan IDM karena isinya mirip, hanya scoringnya berbeda. Apa yang dimaksud isinya mirip? Pertama dulu cara penyusunannya sama-sama berbasis data potensi desa. Kemudian isiannya itu juga sama-sama yaitu fasilitas perkotaan yang ada di desa. Sama seperti tadi itu. Karena memang sudah ada patokan-patokan awal dari tahun 70-an seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini angka 22.000 tadi, angka 22.000 tadi itu di tahun 2021 akan mencakup desa mandiri, desa yang maju, dan bagian level atas dari desa berkembang. Kira-kira seperti itu. Jadi fasilitasnya banyak seperti itu. Jadi supaya punya bayangan, karena kalau kita berbicara IDM, kemudian dibandingkan dengan desa maju versi BPS yaitu perkotaan, nanti akan ada beda lagi. Kita coba bandingkan dengan desa mandiri versi indeks desa misalnya gitu yang dibuat Bappenas bersama BPS. Itu kalau kita tahu posisinya kita bisa punya bayangan gitu. Jadi kalau dikatakan ada desa yang masih perdesaan, itu pasti sekitar sangat tertinggal dan berkembang yang bagian kategori bawah. Tapi kalau desa perkotaan itu akan masuk berkembang kategori atas, maju, dan mandiri. Jadi ini memudahkan kita kalau berkomunikasi supaya ketika angka-angka kemudian penjelasan itu muncul, sebetulnya kerabat desa sekalian sudah bisa memahami isinya. Dan memang kalau dilihat ya, ini juga ada hal yang menarik di sini, yaitu kalau jelaslah di Sumatera, kenapa Sumatera dan Jawa dipisahkan, itu jumlah desa di keduanya itu bisa hampir separuh dari jumlah desa di seluruh Indonesia gitu. Makanya kalau dipisahkan ini versi BPS itu bisa lebih memudahkan kita untuk melihat gitu. Maksudnya sih seperti itu. Nah, ini yang menarik. Di wilayah Jawa itu bahkan sudah didominasi desa perkotaan. Jadi selama 10 tahun terakhir itu wilayah Jawa sudah didominasi desa perkotaan. Jadi apa sih konsekuensinya? Nanti kalau tiba-tiba muncul istilah urbanisasi di Jawa
dari desa-desa di Jawa ke tempat lain di Jawa itu sudah mulai turun, itu bisa jadi ya, bisa jadi migrasinya turun, ya. Tapi urbanisasinya tetap naik, bukan karena migrasi, bukan terutama karena migrasi, tapi terutama karena wilayahnya sudah berubah dari rural pedesaan menjadi urban atau perkotaan. Tapi yang jelas di sini kita lihat bahwa wilayah perkotaan selama kurun waktu 2010 sampai 2020 itu ada perkotaannya ada peningkatan. Yang kalau kita lihat tadi peningkatannya itu dari 20 ke 35, dari 20% ke 35% atau sepertiganya. Dari tadinya seperlimanya menjadi sepertiganya. Dan itu artinya mau tidak mau itu memang terjadi urbanisasi. Terjadi urbanisasi, tapi kita lihat bahwa paling tidak 10 tahun terakhir itu peran membangun wilayah, peran menambah fasilitas di desa, itu perannya adalah 15% dari total urbanisasi yang terjadi di Indonesia. Jadi perkiraannya kita bisa membuat seperti itu. Sehingga artinya apa? Artinya ya salah satu cara kalau orang datang ke kota dalam rangka memperoleh banyak fasilitas hidup sehingga dia bisa hidup lebih lama begitu. Usia hidupnya bisa lebih lama karena fasilitas kesehatan terjamin, kemudian dia bisa lebih pintar karena fasilitas pendidikannya lebih terjamin, dan kemudian juga berbagai fasilitas yang tadi termasuk amusement atau fasilitas kesenangan makin banyak itu, maka kita bisa sebetulnya melakukan itu di desa. Ini buktinya ya, bahwa wilayah perkotaan di desa-desa itu meningkat sekitar 15%-an dari 2010 ke 2020. Nah, seperti itu.